376 ujian dimulai. Saat suara kuat ini menghilang, kegelapan yang menyelimuti benua itu pun memudar, memungkinkan matahari menemukan jalannya ke benua bintang malam sekali lagi. Namun, kerumunan di kota kubah surga langsung meledak dalam diskusi. Ujian sekte suci akan segera dimulai. Aku penasaran seperti apa ujiannya nanti. Hehe, aku bersyukur bisa datang ke kota kubah surga sebulan yang lalu. Berpartisipasi di House of Rankings melawan para jenius lainnya benar-benar membantuku tumbuh lebih kuat. Lebih kuat, Puff. Kau hanya seorang kultivator alam roh tingkat menengah 8. Kecuali kau seorang ahli tahap jiwa baru lahir, satu-satunya takdirmu adalah menjadi umpan meriam selama ujian. Pada saat yang sama ketika kegelapan menghilang, Liu Mei menoleh untuk melihat Sun Long, sebelum dia bertanya dengan suara tertahan yang mengandung sedikit keterkejutan di dalamnya. Long Ge, orang itu mungkin bahkan lebih kuat dari Raja Dao dari Istana Kaisar Iblis, kan? Meskipun Liu Mei tidak tahu seberapa kuat Duan Zhu sebenarnya, bahkan sebagai seorang kultivator alam roh tingkat 9 puncak, dia dapat memahami bahwa tekanan yang dibawa oleh suara ini padanya, pasti jauh lebih mengerikan daripada perasaan yang dia dapatkan dari Duan Zhu ketika dia melancarkan serangan habis-habisan ke arah si hitam kecil di Villa Raja Naga. Sun Long menganggukkan kepalanya dengan tatapan serius di matanya, sebelum dia berkata, orang itu kemungkinan besar merupakan seorang penguasa alam Kaisar Dao. Sun Long hendak bertanya pada si hitam kecil untuk memastikan seberapa kuat orang itu, tetapi setelah ia mulai menyerap batu naga 2 minggu lalu, si hitam kecil malah tertidur lelap. Tentu saja, dia sudah menduga hal ini akan terjadi, seperti yang sudah dijelaskan si hitam kecil, bahwa perbedaan kekuatan antara seorang Raja Dao dan seorang Kaisar Dao bahkan lebih besar daripada perbedaan kekuatan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir dan seorang Raja Dao. Sun Long tahu bahwa begitu si hitam selesai menyerap batu naga, dia pasti akan menembus peringkat 7 dan setara dengan Kaisar Dao. Pada saat yang sama, Sun Long juga menghabiskan 6 hari pertama ia dan Liu Mei tinggal di penginapan, di dalam batu waktu, saat ia mencoba membiasakan diri dengan pedang hitam. Meskipun dia tidak pernah menggunakan pedang sebelumnya, tetapi karena Liu Mei tidak dapat menggunakan pedang hitam karena dapat mengurangi kekuatan pasukan mayat hidup miliknya, dia memutuskan untuk menggunakannya sebagai gantinya, karena tidak ada gunanya baginya untuk terus menggunakan tongkat bunga ungu. Lagi pula, dalam ujian sekte suci, Sun Long yakin tidak akan kekurangan orang yang memiliki senjata emas tingkat 2 dan bahkan tingkat 3, jadi tidak menggunakan senjata bintangnya sendiri dan malah menggunakan tongkat bunga ungu, tingkat 1 puncaknya, pasti akan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat yang sama, meski tidak mungkin, Sun Long tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa orang lain juga memiliki senjata peringkat bintang. Meskipun senjata-senjata ini sebagian besar digunakan oleh Kaisar Dao, jika seseorang memiliki latar belakang yang kuat, ada kemungkinan mereka juga memiliki senjata seperti itu. Ditambah lagi dengan tingkat kultivasi Sun Long yang sudah berada di puncak alam roh tingkat 9, dia pasti akan merasa sangat sulit untuk berhadapan dengan para jenius yang sudah lama mencapai alam jiwa baru lahir jika dia juga memiliki senjata yang lebih lemah. Lagi pula, hanya Yi Mingzu dan Su Sanyuan yang pertama kali dilihat Sun Long di House of Rankings bertarung satu sama lain, sudah berada di peringkat awal 1 dan tengah peringkat 1 di tahap Naschen Sol hanya 3 tahun yang lalu. Sun Long hanya bisa menebak seberapa kuat orang-orang ini nantinya. Dan yang paling menakutkan adalah, mereka berdua bahkan bukan jenius puncak dari benua bintang malam. Dibandingkan dengan Hu Liu yang berambut biru yang menduduki peringkat ketiga di House of Rankings yang pernah ditemui Sun Long di perusahaan Golden Exchange, lebih dari 2 tahun yang lalu, orang-orang ini bahkan tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi, Sun Long telah menghabiskan hampir 60 hari di dalam ruang berkabut di batu waktu, mencoba mengenali pedang hitam, dan membandingkannya dengan penggunaan tongkat. Meskipun tongkat dan pedang pada dasarnya tidak terlalu berbeda dalam cara penggunaannya, Sun Long melihat perbedaan yang jelas antara kedua senjata tersebut. Tongkat itu jelas memungkinkan seseorang menjadi lebih lincah dan fleksibel dengan gerakan mereka, sekaligus memungkinkan variasi serangan yang lebih besar. Akan tetapi, pedang itu memiliki kekuatan penghancur dan kemampuan menyerang yang jauh lebih tinggi, yang tidak ada bandingannya dengan tongkat. Itulah wawasan yang diperoleh Sun Long selama 2 bulan terakhir,
dan meski ia tidak bisa disebut ahli dalam menggunakan pedang, ia pasti bisa menggunakannya tanpa banyak kendala. Saat Sun Long dan Liu Mei berjalan menuju dataran di luar kota, kubah surga, semakin banyak orang juga berkumpul. Saat mereka berhamburan keluar gerbang kota seolah-olah mereka sedang berlomba. Dalam sekejap mata, 10.000 orang telah berkumpul, namun jumlahnya terus bertambah setiap detiknya. Sehari kemudian, 100.000 orang, semuanya berada pada tahap akhir alam roh atau lebih tinggi, telah berkumpul di luar kota. Lihat, dia senior Long Hong, orang yang menduduki peringkat ke-20 di House of Rankings. Bukankah Long Hong dulu berada di peringkat ke-5 sampai dia kalah dari tuan muda berkulit putih? Bagaimana dia bisa turun sampai ke peringkat ke-20? Bodoh! Siapakah tuan muda kulit putih itu? Dia bintang muda yang sedang naik daun di benua ini. Dia sudah berada di posisi kedua di Dewan Peringkat, dan satu-satunya orang di atasnya adalah Seng Huang. Aku juga pernah mendengar orang-orang berkata bahwa tuan muda kulit putih bahkan punya peluang untuk mengalahkan Seng Huang jika mereka berdua bertarung, tapi sayang. Orang lain juga ikut berkomentar ketika mereka mendengar pria ini meremehkan posisi ke-20 Long Hong. Bodoh! Apa kau pikir mudah menduduki peringkat ke-20 di Dewan Peringkat? Sebelumnya, Long Hong senior berada di peringkat ke-5, tapi itu di antara para kultivator kota Kubah Langit. Berapa banyak orang yang datang ke kota ini sejak dia bertarung dengan tuan muda kulit putih? Peringkat ke-20-nya sekarang bukan hanya peringkat ke-20 di kota Kubah Langit, tapi di seluruh benua. Orang yang mengkritik Long Hong langsung menundukkan kepalanya saat dia meninggalkan tempat kejadian, tidak tahan lagi dengan omelan orang banyak. Semakin banyak ahli berkumpul, dan Sun Long mulai mendengar lebih banyak nama yang tidak dikenal, ketika sebuah nama tiba-tiba menarik perhatiannya dan Liu Mei. Hei, bukankah itu Xie Xingyi dari keluarga Xie di Gunung Perak? Kudengar dia sudah menempati posisi ke-5 lebih dari setahun yang lalu. Hanya itu yang kau tahu. Setengah tahun yang lalu, Nona Xie juga bertarung seri dengan Hu Liu dari perusahaan Golden Exchange. Namun, dia menghilang tak lama kemudian, tidak dapat menempati posisi keempat dalam peringkat. Sialan, andai saja dia lebih sering bertarung di peringkat, aku bisa mengagumi kecantikannya setiap hari. Saat Sun Long dan Liu Mei menoleh ke arah sumber kebisingan, mereka melihat seorang wanita muda cantik mengenakan jubah hijau berjalan melewati kerumunan. Rambutnya yang pirang pucat dan mata zamrudnya yang memukau hanya menonjolkan wajah cantiknya dan bentuk tubuhnya yang memukau, membuat wanita ini menjadi objek daya tarik bagi banyak pria muda di sekitarnya. Apapun yang terjadi, baik Sun Long maupun Liu Mei tidak dapat menyangkal kenyataan, bahwa wanita muda ini jelas merupakan wanita cantik yang dapat menumbangkan kerajaan. Liu Mei tampak terkejut di balik kerudung putihnya, saat dia menoleh ke arah Sun Long dan berkata, Long Ge, dia mungkin ada hubungan keluarga dengan Nyonya Xie Rong dari Guild Palemon. Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, saat dia teringat wanita cantik dari Serikat Palemon di kota Pedang Perak, yang fitur wajahnya sangat mirip dengan wanita ini. Tentu saja, Sun Long hanya menatapnya beberapa detik lebih lama dibandingkan saat dia menatap Long Hong sebelumnya. Tidak peduli seberapa cantiknya seorang wanita, dia tidak akan tertarik padanya hanya karena kecantikannya. Selain itu, Xie Xingyi paling-paling dapat dianggap setara dengan Liu Mei, meskipun keduanya memiliki tipe kecantikan yang berbeda. Waktu terus berlalu dan lebih banyak orang terus berkumpul, tetapi di antara ribuan orang, Sun Long tidak dapat bertemu dengan semua orang yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di kota Heaven's Dome selama 2 tahun terakhir. Akhirnya, 1 hari lagi berlalu pula, menandai berakhirnya periode 48 jam yang telah ditetapkan oleh pakar hebat dari 2 hari yang lalu. Lebih dari 200.000 orang berkumpul di dataran di luar kota, ketika benua itu jatuh ke dalam kegelapan untuk kedua kalinya, sebelum suara yang sama dan kuat, sekali lagi bergema di seluruh benua. 48 jam sudah berakhir. Saat orang itu selesai berbicara, sebuah gerbang putih raksasa yang membentang beberapa mil tiba-tiba muncul di langit sebelum orang itu melanjutkan. Kalian yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian Sekte Suci, lewati gerbang dan masuklah ke dalam. Akan tetapi, jika salah seorang di antara kalian sudah berusia di atas 300 tahun dan masih mencoba masuk ke dalam, ketahuilah sebelumnya bahwa kalian akan mati. Selain itu, tidak ada aliansi dalam ujian Sekte Suci,
dan ada kemungkinan juga, bahwa selama ujian tersebut Anda juga akan kehilangan nyawa Anda. Sekarang, biarlah ujian Sekte Suci dimulai. 377 Ujian Pertama. Saat suara ini selesai berbicara, ribuan orang melayang di angkasa, saat mereka terbang menuju gerbang putih raksasa satu demi satu, hampir seperti mereka sedang bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang akan masuk terlebih dahulu. Namun, Sun Long tidak terburu-buru memasuki gerbang putih. Sebaliknya, ia berbalik menatap Liu Mei, lalu mengeluarkan sebotol pil ungu dari batu waktu. Sambil menatap mata hitam Liu Mei yang indah di balik kerudung putihnya, Sun Long menyerahkan sebotol pil itu padanya, lalu berkata dengan suara serius. "Meyer, berhati-hatilah. Karena suara itu mengatakan tidak akan ada aliansi, kemungkinan besar mereka akan memisahkan semua orang satu sama lain untuk memastikan keadilan selama pengujian. Kita tidak tahu ujian macam apa yang akan kita hadapi, jadi pastikan untuk berhati-hati. Sekalipun kamu gagal ujian, jangan cemas. Pasti ada banyak tempat lain di wilayah tengah yang bisa kita kunjungi, lagi pula kita tidak harus masuk ke sekte suci apapun yang terjadi. Namun, ada satu hal penting yang harus Anda perhatikan. Jika Anda tiba-tiba memperoleh inspirasi dan harus menerobos ke tahap Naschen Soul, pastikan untuk mengonsumsi pil ini sebelum terobosan Anda." Saat dia selesai berbicara, Sun Long tidak mengatakan apa-apa lagi, dan sebaliknya, dia hanya menepuk kepala Liu Mei. Sambil menatap pil di tangannya, Liu Mei menganggukkan kepalanya, sebelum dia meletakkan botol pil itu ke dalam cincin spasialnya. Lalu, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia melangkah maju dan memeluk Sun Long, meletakkan kepalanya di dadanya sebelum dia berkata dengan suara rendah. "Long Ge, kamu juga harus berhati-hati." Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long memeluk Liu Mei balik, sebelum keduanya melayang di angkasa, saat mereka mengikuti kerumunan dan terbang menuju gerbang putih raksasa juga. Menatap gerbang putih raksasa di depannya, Sun Long melangkah maju sebelum masuk ke dalam. Namun saat tubuhnya melewati gerbang, dia merasakan penglihatannya yang sebelumnya jelas tiba-tiba menjadi kabur. Sun Long dapat merasakan sensasi familiar dari fluktuasi spasial yang menyelimuti tubuhnya, sebelum dia tiba-tiba merasakan Liu Mei menghilang dari pelukannya. Lebih dari semenit kemudian, dia akhirnya bisa membuka matanya lagi, saat Sun Long mendapati dirinya berada di lingkungan yang sama sekali asing. Dia berdiri di atas panggung putih yang tampak terbuat dari sejenis batu giok putih, sementara hamparan padang rumput tak berujung memenuhi area di sekitar panggung. Akan tetapi, yang mengejutkan Sun Long bukanlah panggung putih itu maupun pemandangan hijau di sekelilingnya, melainkan kenyataan bahwa ia tidak dapat menggerakkan satu pun otot di tubuhnya. Rasanya seperti tubuhnya tidak dapat bergerak, tidak peduli seberapa kuat ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya hanyalah menatap ke depannya, tetapi ia bahkan tidak dapat menoleh ke samping. Sun Long ingin mencoba dan melihat apakah ia dapat melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata ini dengan menggunakan kedipan, ketika ia tiba-tiba menyadari orang-orang muncul di sekelilingnya, entah dari mana. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Saat orang terakhir muncul di sekitarnya, Sun Long dengan tajam menyadari bahwa tidak satu pun dari 11 orang ini mampu bergerak. Kondisi orang-orang ini mirip dengan kondisi Sun Long sendiri, tidak dapat menggerakkan bagian tubuh manapun kecuali mata mereka. Pada saat yang sama, Sun Long memperhatikan berbagai emosi yang tak terhitung jumlahnya terpancar melalui mata orang-orang ini. Ada yang mengamati orang di hadapannya dengan rasa ingin tahu, ada yang tampak takut, ada pula yang tampak tidak sabar ingin memulai perkelahian, sementara mereka tidak mampu menyembunyikan pandangan haus darah di mata mereka. Namun, yang paling mengejutkan Sun Long adalah bahwa sebagian besar orang-orang ini tampaknya tidak berasal dari benua bintang malam. Jangan bilang mereka datang dari benua lain. Dan mungkin lebih dari satu. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Sun Long merasa semakin masuk akal seiring berjalannya waktu, saat dia terus mengamati orang-orang di depannya. Alasan dibalik asumsi ini adalah cara sebagian orang tersebut berpakaian. Dua di antara mereka mengenakan pakaian mewah yang tampak serupa dengan cara pembuatan pakaian di benua bintang malam, dengan para ahli formasi kuat yang mengukir rune pelindung di dalamnya,
sementara yang lain ditutupi dengan kulit binatang sihir yang kuat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tentu saja, orang-orang yang mengenakan pakaian normal, seperti milik Sun Long, masih merupakan mayoritas. Beberapa saat kemudian, suara familiar dan kuat yang sebelumnya telah menyelimuti seluruh benua bintang malam bergema di telinga Sun Long untuk kedua kalinya. Ini adalah ujian pertama untuk memasuki Sekte Suci. Ujian pertama menguji keberuntungan Anda, juga tekad Anda untuk menjadi seorang kultivator. Pada saat yang sama, ini juga dapat dianggap sebagai uji pendahuluan. Para petani tidak hanya harus beruntung untuk bertahan hidup, tetapi mereka juga harus berkemauan keras. Kecuali ada ahli tertinggi yang melindungi dan membantu Anda tumbuh, para kultivator yang berhati lembut pasti akan mati cepat atau lambat. Jalan untuk menjadi seorang kultivator adalah jalan untuk menantang surga. Anda harus menginjak tubuh banyak ahli jika ingin bertahan hidup dan terus maju, dan ujian ini tidak terkecuali. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah diinjak-injak. Sun Long dapat merasakan gelombang keterkejutan mencoba mengguncang hatinya, seolah-olah emosinya menjadi bergejolak hanya karena kata-kata orang ini. Akan tetapi, perasaan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum hatinya kembali tenang. Setelah jeda sesaat, suara itu terdengar lagi sebelum melanjutkan dengan nada acuh tak acuh. Di depan Anda ada 11 kultivator lain yang juga berpartisipasi dalam ujian Sekte Suci. Namun, jika Anda ingin lulus ujian, masing-masing dari Anda harus membunuh 3 orang. Jika Anda gagal menyelesaikannya dalam waktu setengah jam, maka Anda akan dianggap gagal ujian. Sekarang, kalian semua bisa mulai. Saat suara ini menghilang, Sun Long merasakan semua ikatan di sekujur tubuhnya menghilang bersamaan, saat dia menatap orang-orang di depannya yang tampaknya juga menyadari perubahan ini. 378 wanita berbahaya. Meskipun suara itu menyuruh mereka memulai, tidak ada seorang pun dari 11 orang di depan Sun Long yang memilih untuk langsung bergerak. Sebaliknya, mereka diam-diam mengamati semua orang di depan mereka seperti serigala yang menatap sekelompok domba yang tak berdaya. Saat Sun Long menatap orang-orang di depannya, ekspresi terkejut muncul di matanya, saat tatapannya tertuju pada seorang wanita muda yang tubuhnya ditutupi oleh kulit binatang. Dia memiliki rambut hitam pendek dan dada besar, tetapi otot-otot di lengan dan kakinya juga tidak kalah dengan otot-otot pria kuat. Ditambah lagi, Sun Long hanya perlu melirik sekilas untuk menyadari, bahwa kultivasinya pastilah yang terkuat di antara 12 orang di sini, karena telah mencapai peringkat awal 3 dalam tahap Naschen Soul. Saat ikatan di tubuh semua orang menghilang, semua orang buru-buru membuka jarak antara mereka dan wanita ini, yang tatapannya menjelajahi sekelilingnya tanpa menyembunyikan niat haus darahnya. Hal itu menjadi lebih jelas lagi saat dia menyadari, bahwa selain dirinya sendiri, tidak ada satupun kultivator tahap Naschen Soul peringkat 3 lain di sekitarnya. Selain dari seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 1 dan tingkat menengah 2, kultivasi semua orang di sekitarnya hanya berada pada tahap akhir alam roh. Ini cukup untuk membuat wanita ini menatap semua orang di depannya, dengan pandangan meremehkan di matanya. Tentu saja, Sun Long tidak akan memilih untuk menyembunyikan kultivasinya di tempat ini. Sebaliknya, dia langsung mengedarkan jam pasir raja tanpa ragu sedikit pun, sehingga semua orang bisa melihat bahwa dia baru saja mencapai puncak peringkat 9 di alam roh. Jika tidak, jika dia memilih menyembunyikan kultivasinya, itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian. Melihat wanita yang berada di tahap awal Naschen Soul tingkat 3 tidak menatapnya, Sun Long tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang semuanya menatap wanita ini, sementara dia juga berpikir dalam hati. Suara itu mengatakan bahwa aturan untuk ujian ini adalah setiap orang harus membunuh 3 orang untuk lulus ujian ini. Meskipun aturan ini terdengar agak kejam, pada akhirnya begitulah dunia kultivasi. Saya hanya berharap kelompok Meyer akan relatif mudah dan dia tidak akan mendapat masalah serius. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Sun Long, dia melihat tatapan wanita muda itu tertuju pada seorang pria muda yang tampaknya berusia kurang dari 18 tahun, dan berdiri beberapa meter darinya. Saat pemuda ini, yang tingkat kultivasinya berada di tengah-tengah tingkat 9 alam roh, merasakan pandangan wanita itu tertuju padanya,
wajahnya langsung memucat, lalu dia buru-buru mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya dan memegangnya di depan dadanya. Namun wanita itu menyeringai saat melihat reaksi pria muda itu, dan setelah menendang tanah, dia tiba di depannya hampir seketika. Sun Long juga merasakan sedikit keterkejutan saat melihat kecepatan wanita itu, sebelum dia memperlebar jarak di antara dirinya dan mereka berdua karena menyadari bahwa mereka akan bertarung. Meskipun Sun Long yakin bahwa ia dapat bertarung melawan seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 3 awal bahkan saat ia masih berada di puncak alam roh tingkat 9, ia tahu bahwa itu juga tidak akan menjadi pertarungan yang mudah. Selain itu, kecepatan wanita ini jelas tidak bisa diremehkan, membuat pertarungan melawannya menjadi lebih sulit. Sun Long tahu bahwa bahkan jika penjara waktunya berhasil menjebak wanita ini selama sepersekian detik, sehingga memungkinkan dia menemukan celah untuk menyerang, lebih dari setengah ki-nya akan terkuras selama waktu tersebut, dan dia masih tidak yakin apakah penjara waktu akan berhasil. Pada saat yang sama, bahkan jika penjara waktu berhasil, Sun Long harus menggunakannya pada saat yang paling tepat, jika tidak, kesalahan sekecil apapun akan memungkinkan wanita itu melepaskan diri darinya sebelum serangannya sendiri mendarat, yang secara efektif membuang-buang ki selama proses tersebut. Lagi pula, meskipun penjara waktu merupakan jurus yang sangat kuat, melawan lawan yang basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Sun Long, jurus itu hanya akan bertahan selama sepersekian detik sebelum mereka berhasil membebaskan diri. Dan bahkan dalam skenario di mana Sun Long berhasil membunuh wanita ini, dia juga yakin bahwa dua kultivator tahap jiwa baru lahir lainnya akan menyadari bahwa ki-nya akan terkuras setelah pertarungan, dan tidak akan membiarkannya pergi seperti itu. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Sun Long tidak ingin berselisih dengan wanita berambut pendek dan berdada besar ini dulu. Begitu tiba di hadapan pemuda yang menjadi incarannya, Sun Long melihat bahwa tingkat pengolahan wanita muda itu di tahap awal 3 alam jiwa baru lahir meroket dengan kekuatan penuh, saat dia mengumpulkan ki di tangannya dan meninju ke arah pedang pemuda itu. Bukan hanya Sun Long yang menatap pertarungan ini, tetapi semua orang juga, termasuk para ahli Naschen Sol puncak peringkat 1 dan peringkat menengah 2. Saat tangan wanita itu meninju pedang, pemuda yang memegangnya terlempar ke langit bagaikan bintang jatuh, sebelum mendarat beberapa ratus meter jauhnya dengan suara keras. Bahkan dari jarak beberapa ratus meter, Sun Long dapat melihat lengan pemuda yang sebelumnya memegang pedang, kini terdistorsi, menyebabkan pemuda itu menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, semua orang menatap wanita muda ini dengan keterkejutan di mata mereka. Dia bahkan bukan seorang kultivator tubuh, namun, dia berhasil meninju senjata emas peringkat 1 dengan tangan kosong. Bahkan para kultivator pemurnian tubuh di tahap kelima awal pemurnian tubuh tidak akan berani meninju senjata tingkat emas dengan tangan kosong. Saat ahli tahap Naschen Sol tingkat menengah 2 itu mengucapkan hal itu dengan lantang, semua orang menoleh ke arahnya dengan tatapan terkejut, sementara Sun Long menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Memang, bahkan kultivator yang baru saja memasuki tahap kelima pemurnian tubuh pun tidak akan berani meninju senjata tingkat emas secara langsung, tanpa menggunakan ki untuk melindungi tubuh mereka. Jika tidak, mustahil mereka akan menang tanpa cedera, meskipun kultivasi mereka lebih tinggi dari lawan. Meskipun dia berhasil menyembunyikannya, dia pasti menggunakan semacam dao untuk melakukan ini. Saat Sun Long mencapai kesimpulan ini, ahli tahap jiwa baru lahir tingkat menengah 2 yang telah berbicara sebelumnya, dan juga ahli jiwa baru lahir tingkat puncak 1 yang berdiri paling jauh dari wanita muda itu dan menatapnya dengan ketakutan di matanya, semuanya juga telah sampai pada kesimpulan ini. Saat dia melihat wanita muda itu mendekatinya, pemuda di tengah peringkat 9 di alam roh yang lengannya hancur dan dalam kondisi yang mengerikan, tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan suara yang dipenuhi dengan kengerian. Tunggu, tunggu, aku berhenti, aku menyerah. Namun wanita berambut hitam itu hanya tersenyum mengejek saat mendengar ini, sebelum dia mengangkat kakinya di atas kepala pemuda itu. Dia lalu berbalik untuk melihat orang-orang yang sedang memperhatikannya dan tersenyum cerah, sebelum dia menghentakkan kakinya ke bawah seperti palu. Ledakan. Gempa kecil mengguncang tanah saat kaki wanita itu mendarat di kepala pria muda itu, menghancurkannya dalam sekejap, karena darah mewarnai kaki telanjangnya menjadi warna merah cerah. Tanpa menunggu untuk melihat siapa yang akan menjadi target wanita ini selanjutnya, semua orang berbalik untuk mencari lawan yang paling lemah.
Lagi pula, selama mereka bisa membunuh 3 orang, mereka akan lulus ujian terlepas dari apapun yang dilakukan wanita gila itu. Pada saat yang sama, Sun Long juga melihat sekelilingnya untuk mencari lawan, saat dia merasakan tatapan tajam tengah menatapnya. Sambil menoleh ke samping, dia melihat seorang pemuda yang mengenakan kulit binatang, menatapnya bagaikan binatang ajaib lapar yang baru saja menemukan sasarannya. Tatapan ini milik ahli Nas Chen Sol tingkat puncak 1. Pria itu telah memilih Sun Long sebagai target pertamanya. 379 melawan kultivator tahap Nas Chen Sol. Mata Sun Long menyipit saat dia merasakan tatapan tajam dari ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 1. Setelah melihat kekuatan wanita berbahaya itu, setiap orang tampaknya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Begitu aku bisa membunuh 3 orang, maka aku tidak perlu takut lagi pada monster itu yang memilih untuk melawan aku melawan lawan berikutnya. Bahkan ahli tahap Nas Chen Sol tingkat menengah 2 yang merupakan orang terkuat kedua di tempat ini setelah wanita itu pun tidak terkecuali. Melihat ahli tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 1 berlari ke arahnya sambil memegang tongkat kayu yang panjang dan tebal di tangannya, Sun Long menyeringai dalam hati, sebelum dia mengedarkan jam pasir raja. Mata Sun Long langsung berubah menjadi emas, sedangkan auranya sebagai seorang kultivator alam roh tingkat puncak 9 meledak dari tubuhnya, dengan intensitas yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, tongkat kayu berwarna ungu muncul di tangannya, dan melihat pemuda yang bergegas ke arahnya, Sun Long berkata dengan suara rendah. Datang, tentu saja, melawan seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 1, Sun Long tidak berpikir bahwa ia perlu menggunakan pedang hitamnya sekarang, dan memilih menggunakan tongkat Purple Blossom sebagai gantinya. Tentu saja, jika yang bertarung adalah kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat menengah 2 atau wanita muda berambut pendek itu, maka ini akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Melihat senjata tingkat emas peringkat 1 di tangan Sun Long, pemuda di puncak tahap jiwa baru lahir peringkat 1 itu tersenyum dingin, sebelum dia mengumpulkan kinya dan memasukkannya ke dalam tongkat kayu di tangannya. Bukan hanya tongkatnya merupakan senjata kelas emas peringkat 2, tetapi kultivasinya juga lebih tinggi dari Sun Long. Karena itu, dia yakin bisa membunuh Sun Long dalam 3 kali pertukaran serangan paling banyak, sebelum dia bergerak membunuh target berikutnya. Melihat tongkat kayu itu turun ke arah kepalanya dengan kekuatan yang luar biasa di belakangnya, mata emas Sun Long langsung bersinar dengan cahaya biru terang, sebelum dia mengambil satu langkah ke samping tanpa secara langsung menangkis serangan pria ini. Ledakan. Setelah gagal mengenai Sun Long, tongkat pemuda itu menghantam tanah dengan kekuatan penuh di belakangnya, menyebabkan tanah bergetar akibat benturan dan membuat para petani di dekatnya merinding yang melihat kekuatan di baliknya. Bahkan kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat menengah 2 mengalihkan pandangannya untuk melihat pemuda itu dengan tatapan serius di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu ternyata tidak lemah. Akan tetapi, ubin di bawah kaki Sun Long dan pemuda itu yang terbuat dari batu giok putih, tampaknya tidak memiliki satu goresan pun. Tentu saja, karena serangan wanita mengerikan itu sebelumnya gagal menimbulkan kerusakan apapun pada mereka, mustahil bagi tongkat pria ini untuk melakukannya. Meskipun berhasil menghindari serangan itu, Sun Long tidak langsung membalas serangan itu. Sebaliknya, dia melangkah ke samping. Raut wajahnya tampak sangat tenang saat dia menatap pemuda di depannya, seolah-olah dia dapat memprediksi gerakannya sendiri. Pada saat yang sama, pemuda di kulit binatang itu memperlihatkan ekspresi terkejut di matanya saat dia melihat gerakan Sun Long, tetapi tindakannya sendiri tidak berhenti, saat dia mengayunkan tongkatnya ke samping tanpa penundaan, tampak seperti dia sedang mencoba untuk memukul lalat di udara di depannya. Jangan bilang dia tahu tipuanku. Pemuda itu berpikir dalam hati dengan tak percaya, tidak dapat memahami bagaimana Sun Long berhasil melihat serangannya. Setelah melancarkan serangan pertama, dia membiarkan sisi kirinya terbuka sepenuhnya, sehingga memungkinkan Sun Long menyerangnya jika dia mau. Akan tetapi, Sun Long tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Sebaliknya, dia mengambil langkah lagi ke samping, seolah-olah dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang disengaja. Tidak, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, mana mungkin dia tahu taktikku ini sebelumnya. Ini hanya keberuntungan belaka. Yakin bahwa kepengecutan Sun Long sendirilah yang telah menyelamatkannya,
ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 1 itu menahan perasaan kesal di hatinya, saat ia melancarkan serangan demi serangan ke arah Sun Long, baik yang ditujukan ke kepala, badan, maupun pinggangnya. Akan tetapi, Sun Long hanya mengelak dari serangan tersebut tanpa langsung melakukan serangan balik. Cacing, apa kau hanya tahu cara menghindar? Apa kau pikir kau bisa masuk sekte suci seperti ini? Karena tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi setelah melihat serangannya mendarat di udara kosong satu demi satu, lelaki itu hanya bisa berteriak dengan marah dan menghina, dalam upaya memaksa pemuda di depannya untuk melawannya secara langsung. Meskipun tahu bahwa lelaki di hadapannya jelas-jelas sedang mengejeknya, Sun Long tersenyum tipis sebelum menganggukkan kepalanya, membuat ahli tahap jiwa baru lahir puncak peringkat 1 di hadapannya tercengang. Sebelum pria itu bisa bereaksi, Sun Long menunjuk ke depan dengan tangan kanannya, sebelum dia bergumam dengan suara rendah. Jari petir, ledakan, suara gemuruh guntur terdengar di udara, dan sebelum lelaki di kulit binatang itu bisa berbuat apa-apa, ia melihat sebuah petir tiba-tiba terbang ke arah wajahnya. Sambil mengangkat tongkat kayu di tangannya dan meletakkannya di depan wajahnya, pemuda itu buru-buru menangkis serangan Sun Long. Namun, serangan Sun Long tidak sesederhana yang diharapkan pria itu. Pakar tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 1 merasakan lengannya sendiri kesulitan untuk menjaga tongkat kayu di depan wajahnya, sementara kakinya meluncur melalui ubin giok putih, tampak seperti dia tidak mampu bertahan. Beberapa saat kemudian, petir itu akhirnya kehilangan kekuatannya dan menghilang di udara, membuat pemuda itu dapat bernapas lega, matanya menatap Sun Long dengan rasa khawatir dan takut. Bahkan ahli jiwa baru lahir tingkat menengah 2 dan wanita muda yang menakutkan itu pun tertarik oleh petir yang kuat, saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke arah Sun Long. 380 membunuh atau dibunuh. Namun Sun Long hanya menghela nafas sebagai tanggapan ketika dia melihat bahwa ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 1 telah berhasil bertahan melawan jari petir, tanpa menderita cedera apapun, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Para kultivator tahap Nas Chen Sol benar-benar berada di kelasnya sendiri. Bagaimanapun, ini bukanlah jari petir yang sama yang digunakan Sun Long 2 tahun lalu. Bukan saja kultivasinya kini berada di puncak peringkat 9 alam roh, tetapi jari petirnya pun sudah tidak dalam tahap awal. Sun Long telah mencapai tingkat ketiga dari keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi ini, membawanya ke tahap puncaknya. Ahli tahap jiwa baru lahir tingkat menengah 2 itu mengalihkan pandangannya dan melirik Sun Long sejenak, sebelum dia meneruskan pertarungannya melawan kultivator alam roh tingkat awal 9 di depannya. Syukurlah lawan saya sendiri bukanlah monster seperti orang itu. Seperti yang dikatakan suara itu tadi, keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuanmu, jadi memilih lawan yang lebih mudah juga penting. Tentu saja, mustahil seorang kultivator spirit realem peringkat 9 puncak bisa membahayakanku. Paling-paling, aku akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membunuhnya, jadi ini bisa dianggap keberuntungannya juga. Tanpa memberi perhatian lebih pada pertarungan Sun Long dan petarung puncak tingkat 1 Nas Chen Sol, petarung tingkat menengah tingkat 2 Nas Chen Sol itu terus bertarung melawan lawan di depannya. Beberapa saat yang lalu, ia hanya membutuhkan 2 serangan untuk membunuh kultivator spirit realem tingkat 9 awal, dan target kedua di depannya pun tidak akan berbeda. Akan tetapi, setelah melihat kekuatan Sun Long, meskipun dia tidak takut terhadap seorang kultivator alam roh tingkat puncak 9, ahli tahap jiwa baru lahir tingkat menengah 2 itu mulai bertindak lebih berhati-hati juga terhadap lawan-lawannya. Pada saat yang sama, wanita muda berambut hitam itu menatap pemuda tampan yang telah melepaskan petir dari jarinya dengan tatapan lapar di matanya, dan setelah menjilati bibirnya sekali, dia mengalihkan perhatiannya ke arah para kultivator alam roh tahap akhir di sekitarnya. Dia hanya perlu membunuh 1 orang lagi untuk lolos tahap pertama ujian, jadi dia pun tidak mau membuang terlalu banyak waktu di tempat ini. Meskipun orang itu agak menarik, pada akhirnya, dia hanyalah seorang kultivator alam roh. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia menyipitkan matanya sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah seorang kultivator alam roh tingkat menengah 9 yang tengah bertarung melawan seorang wanita muda alam roh tingkat awal 9. Pada saat yang sama, meskipun dia merasakan keterkejutan dalam hatinya, ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 1 di depan Sun Long akhirnya merasakan bahaya setelah menerima
jari petir, secara langsung, sementara sorot serius terpancar melalui matanya saat dia menatap Sun Long. Meskipun sebelumnya dia merasa sangat cemas, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak akan bisa membunuh pemuda berjubah biru di depannya semudah itu. Tentu saja, dia juga tidak bisa mengubah target, bahkan jika dia menginginkannya. Karena hanya 3 orang yang bisa lolos ujian pertama, aku harus membunuh orang ini, monster gila di awal peringkat 3 tahap Nas Chen Sol, atau orang yang sudah mencapai tengah peringkat 2. Bagaimanapun juga, bertarung melawan kultivator Spirit Realm peringkat 9 puncak jauh lebih baik daripada harus bertarung melawan kultivator Nas Chen Sol di tengah peringkat 2. Soal monster itu, Tan Wei, aku lebih suka bertarung dengan semua orang di tempat ini daripada melawannya. Tentu saja, bagaimana mungkin Sun Long tidak merasakan niat membunuh yang keluar dari tubuh pemuda ini. Kali ini, dia tidak menunggu pria itu menyerangnya terlebih dahulu, dan sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerbu ke depan. Untuk sesaat, Sun Long tampak seolah menyatu dengan angin, karena tubuhnya tampak tiba-tiba menghilang. Ini adalah tahap kelima dari langkah Gale. Tentu saja, sebagai seorang kultivator tahap jiwa baru lahir, pemuda di depan Sun Long memiliki banyak pengalaman, dan hanya membutuhkan sedetik untuk menentukan lokasi umum Sun Long. Meskipun Sun Long tampaknya telah menghilang di mata para kultivator alam roh tahap akhir di sekitarnya, para ahli tahap jiwa baru lahir masih mampu menentukan lokasinya tanpa kesulitan apapun. Bagaimanapun, ini adalah perbedaan kualitatif antara kultivator alam roh dan ahli jiwa baru lahir. Setelah seorang kultivator memadatkan jiwa baru mereka, eksistensi mereka sendiri terangkat ke tingkat lain. Apa yang orang lain tidak dapat lihat dengan mata kepala mereka sendiri, dapat dengan mudah dilihat oleh para kultivator tahap jiwa baru lahir dengan indera jiwa mereka. Tentu saja, Sun Long sudah tahu bahwa kemampuan penyembunyian langkah Gale, secara praktis tidak berguna melawan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir, itulah sebabnya dia bahkan tidak berlatih keterampilan bela diri ini dalam 2 tahun terakhir. Muncul di sisi ahli jiwa baru lahir peringkat 1 puncak, Sun Long menggenggam tongkat bunga ungu, dengan kedua tangan, sebelum mengayunkannya ke samping. Pemuda itu terkejut saat merasakan aura bahaya yang berasal dari tongkat kayu tersebut. Tongkat itu tidak lebih dari senjata emas tingkat 1, tetapi dia sudah bersiap menghadapi serangan Sun Long. Sambil mengangkat tongkat kayunya ke depan, dia mengalirkan ki ke dalamnya dan menangkis tongkat bunga ungu, dengan mudahnya sambil menatap dengan tatapan mengejek. Tentu saja, kekuatan di balik serangan Sun Long tidak sesederhana kelihatannya, memaksa pemuda itu mundur 5 langkah hingga ia menstabilkan dirinya. Akhirnya, tatapan percaya diri di matanya berubah menjadi tatapan ngeri, saat dia melihat pemuda berjubah biru di depannya dan bertanya dengan suara penuh ketidakpercayaan. Kamu juga seorang pemurni tubuh. Meskipun orang yang melakukan kultivasi ganda baik ki maupun penyempurnaan tubuh tidaklah umum, mereka juga tidak terlalu langka. Adalah mungkin untuk menemukan 1 dari 100 kultivator di wilayah barat yang berlatih dalam teknik kultivasi ki dan penyempurnaan tubuh. Alasan mengapa pemuda ini begitu terkejut, adalah karena kekuatan Sun Long. Hanya 1 jurus bela dirinya saja yang diresapi ki yang sangat murni, membuatku kesulitan untuk melawannya. Tapi sekarang, bahkan kekuatan tubuhnya sudah segila ini. Dari mana monster ini berasal? Sun Long menganggukkan kepalanya tanpa menjelaskan apapun, saat dia bergerak maju dan mengayunkan tongkat bunga ungu secara diagonal. Ini adalah jurus kedua tongkat pemusnah. Gerakan ketiga menyusul segera tanpa penundaan, lalu gerakan keempat dan akhirnya gerakan kelima. Akan tetapi, meskipun serangan berantai Sun Long telah menempatkannya dalam posisi sulit, ahli jiwa baru lahir peringkat 1 puncak itu tahu bahwa ia harus bertahan dan mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik dan membunuh Sun Long. Jika tidak, harapannya untuk memasuki sekte suci akan sirna. Namun Sun Long juga tidak bisa menyerah. Ini adalah ujian sekte suci, dan hanya ada satu aturan. Membunuh atau dibunuh. Jika seseorang tidak memiliki hati yang teguh dan tidak dapat membunuh musuh yang mengancam nyawanya, maka ia tidak dapat lagi disebut sebagai kultivator dan sekte suci tentu saja tidak akan menerima mereka di tengah-tengah mereka. Saat dia menatap lelaki di depannya dan hendak melancarkan jurus ke-6 tongkat pemusnah, mata emas Sun Long tiba-tiba berbinar, dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung melompat ke samping. Pada saat yang sama,
Lelaki di kulit binatang di depannya telah membuka mulutnya, dan menyemburkan bola api merah raksasa ke arah Sun Long, dalam upaya untuk membunuhnya sebelum dia dapat menggunakan jurus ke-6 dari tongkat pemusnahan. Namun pada saat itu, Sun Long meninggalkan tongkat bunga ungu, dan membiarkannya jatuh ke tanah, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Berkedip, sebelum bola api itu dapat mendekat, Sun Long langsung menghilang di tempat, sebelum dia tiba-tiba muncul di belakang pemuda yang berada di puncak peringkat 1 tahap Naschen Sol. Tanpa emosi sedikit pun di matanya, Sun Long mengayunkan pedang ilusi berwarna ungu di tangan kanannya ke samping, ke arah kepala pria jiwa baru lahir tingkat puncak 1. Selanjutnya bab 381 lulus ujian.